Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini. Sebelum kita mulai, mohon pastikan perangkat pembelajaran kalian dapat berfungsi dengan baik, sehingga kita akan segera memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jika Anda mengalami masalah teknis, silakan gunakan fitur chat pada kolom chat di Information Resource Application atau kita sebut biasanya IRA untuk memberitahu saya apa kendala yang kalian hadapi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hari ini kita akan membahas tentang mendesain multimedia pembelajaran interaktif dengan mengoperasikan aplikasi PowerPoint. Di sini kalian juga akan memiliki atau ditugaskan untuk membuat proyek secara berkelompok, yang mana tim kelompok dapat kalian tentukan sendiri anggotanya masing-masing. Nah, di sini silakan download topik materi project yang sudah saya share di link yang saya bagikan di IRA. Kemudian tolong gunakan tadi fitur chat jika Anda ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kita akan membuka open diskusi sesama teman kalian di grup ini. Kita akan memiliki sesi tanya jawab setelah kalian menyimak video tutorial dalam mendesain multimedia interaktif dengan mengoperasikan aplikasi PowerPoint ini. Di sini ada capaian pembelajaran yang akan kalian lewati, yaitu mahasiswa mampu mendesain multimedia interaktif dengan mengoperasikan aplikasi PowerPoint. Nah, di sini ada pun penilaian produk yang akan dinilai dengan komponen-komponennya sebagai berikut, yaitu ada yang namanya indikator di mana kalian mampu menguraikan konten di desain multimedia kalian, yaitu nanti ada aspek penilaian, yaitu dilihat dari orisinalitasnya seperti apa, kebaharuan konsep yang kalian miliki, kemudian desain yang unik. Berarti dituntut kalian harus kreativitas kalian harus tinggi ya, harus melihat perbedaan atau kebaharuan produk kalian seperti apa. Kemudian ada yang kedua, yaitu membuat diagram alur, di mana kalian nanti akan memadukan, kemudian mengintegrasikan baik itu gambar, video, audio, teks maupun elemen-elemen lainnya yang mendukung desain multimedia pembelajaran kalian lebih interaktif. Dan yang ketiga adalah menentukan desain layar. Nah, di sini ada pendekatan baru apa sih yang kalian gunakan dari desain multimedia interaktif yang pernah kalian nonton atau kalian lihat di YouTube sebelumnya. Apa perbedaannya dari desain multimedia kalian yang kalian buat? Kemudian teknik baru apa sih yang menjadi ciri khas kalian dan konsep yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian di sini ada terlihat konsistensi terhadap pesan yang kalian sampaikan di dalam produk itu seperti apa. Dan konsistensi juga terhadap tujuan pembelajarannya, terkait atau tidak. Nah, yang ada lagi nanti saya akan menilai kalian dalam menulis storyboard. Itu tadi ada lembar perencanaannya, ada penceritanya, dan skrip terperinci. Dan yang terakhir adalah fungsionalnya, yaitu user atau pengguna kalian itu mampu tidak menggunakan produk kalian tersebut. Kemudian karya desain produk kalian tadi mampu tidak berinteraksi terhadap user yang responsif. Nah, itu adalah aspek-aspek atau indikator penilaian terhadap hasil karya desain multimedia pembelajaran interaktif yang kalian buat bersama teman-teman secara kolaborasi. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan bahan kajian pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang langkah-langkah di mana kalian dapat melewati serangkaian proses dalam mendesain media pembelajaran interaktif ini mengoperasikan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi dulu dan menentukan materi yang akan kalian desain. Kemudian identifikasi juga sasaran, kemudian peserta didik yang mana yang menjadi target user atau pengguna kalian. Nah, kemudian mengetahui dan menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun materi presentasi, dan mengumpulkan elemen-elemen multimedia, baik itu berupa gambar, grafik, video, audio, ataupun rekaman suara animasi. Jangan lupa
Ketika kalian mengidentifikasi, menentukan sasaran maupun menentukan target user atau pengguna seperti apa, dilihat atau dirujuk, ditentukan berdasarkan misalnya silabus yang kalian tentukan tadi. Kalian mau sasarannya kelas berapa? Kemudian dilihat lagi dari silabusnya, materi pokok apa sih yang kalian gunakan untuk mendukung proses pembelajaran itu dengan menggunakan aplikasi PowerPoint ini sebagai media atau bahan ajar yang kalian gunakan. Nah, di sini yang ketiga, jangan lupa kalian membuat rancangan storyboard, di mana storyboard itu adalah merupakan deskripsi dari setiap scene yang menggambarkan secara jelas komponen multimedia untuk menjadi suatu cerita yang utuh. Jadi tidak terpenggal-penggal ketika kita punya storyboard tadi. Kemudian ada flowchart, di mana diagram yang memberikan gambaran seperti alir dari scene tampilan satu ke scene tampilan yang lainnya akan lebih jelas. Nah, nanti kalian dibantu dengan lembar kerja mahasiswa untuk melewati proses desain multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Kalian bisa download langsung di IRA terkait dengan lembar kerja mahasiswa tersebut. Nah, kemudian memilih desain template yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Dan proses pembuatan serta penggabungan elemen-elemen multimedia yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian jika perlu menambahkan fitur-fitur interaktif seperti kalian memang membutuhkan tombol kah, kemudian ada navigasi kah, atau tautan link yang kalian perlukan dimasukkan di dalam desain multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Kemudian jangan lupa itu harus diuji coba. Kemudian kita harus memeriksa semua elemen yang berfungsi dengan baik serta alur pembuatannya untuk mudah diikuti. Nah, untuk temuan tatap muka, nah kalian wajib untuk mempresentasikan hasil karya kalian di depan teman-teman atau di depan kelas, dan berkewajiban juga kelompok atau teman-teman yang lain memberikan kritik, saran, masukan untuk memperbaiki produk ciptaan teman kalian yang sedang mempresentasikan. Nah, kewajiban para presenter itu mampu merevisi terhadap masukan, kritikan, dan saran tadi, sehingga produk yang kalian sudah ciptakan tadi memiliki nilai fungsional. Nah, kembali lagi secara teori bahwa multimedia itu kan sebagai salah satu pengguna yang menggabungkan beberapa multimedia dalam menyampaikan informasi, baik itu berupa teks, grafik, ataupun animasi, kemudian moving, kemudian digabungkan menjadi sebuah produk yang fungsional atau mudah digunakan secara fungsional untuk membantu proses pembelajaran sebagai alat perangkat pembelajaran. Nah, di sini juga dosen ketika kalian sudah merevisi, kemudian kalian unggah di dalam IRA nanti sebagai tugas akhir, dosen berkewajiban melakukan penilaian terhadap produk karya mahasiswa yang telah direvisi sesuai dengan item-item komponen penilaian yang telah saya sampaikan sebelumnya. Next, selanjutnya yaitu adapun beberapa video nanti terkait tentang materi, tentang sejarah PowerPoint, kelebihan, kelemahan, langkah, kemudian ada beberapa rangkuman terkait dengan desain multimedia interaktif dengan mengoperasikan PowerPoint ini. Kalian bisa download langsung di IRA. Nah, mari kita simak video tutorial berikut ini. Kalian bisa menyiapkan alat-alat secara teknis, kemudian bisa kalian lihat tutorialnya berulang sampai kalian bisa menggunakannya secara optimal. Silakan, mari kita simak secara bersama-sama tutorial berikut ini. Oke, di langkah pertama, kalian klik slide master dalam PowerPoint. Hal ini berguna untuk mengkonsolidasi berbagai elemen desain dan tata letak yang akan diterapkan ke banyak slide dalam satu presentasi. Letak slide master ini pada menu tampilan.
Kemudian klik Master Slide. Dan di menu ini kita dapat mengubah temanya terlebih dahulu. Kemudian pada slide master ini kita bisa sisipkan gambar sesuai dengan tema yang kita pilih. Pada slide master ini kita juga dapat membuat navigasi button home, next, dan juga back. Nah, setelah selesai melakukan modifikasi pada slide master kita kembali ke menu normal dan membuat beberapa halaman slide. Kemudian kita bisa membuat slide pada slide pertama sebagai home slide. Kemudian dimulai dengan membuat judul utama dan selanjutnya subjudul-judul setiap bagian yang kita inginkan. Agar lebih menarik, kita bisa membuat dalam bentuk mind mapping dengan menu Save. Selanjutnya, kita membuat slide dan yang sesuai dengan subjudulnya masing-masing. Setelah itu, kita kembali ke slide home dan membuat hyperlink dari subjudul yang ada ke slide subjudul berikutnya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat shape yang di dalamnya kita masukkan teks dari subjudul. Agar tampilan kita lebih menarik, bisa kita ubah warna dari file shape-nya. Selanjutnya, tinggal kita mengcopy shape yang sudah ada, kemudian kita dapat membuat beberapa shape yang lain. Setelah selesai submenu, langkah selanjutnya kita memberikan simbol navigasi berupa tanda panah. Setelah selesai halaman home kita, maka selanjutnya kita dapat mencantumkan konten-konten pada slide-slide selanjutnya.
Jika konten-konten pada slide sudah dimasukkan, selanjutnya kita dapat melakukan hyperlink pada halaman home atau halaman depan slide dengan cara melakukan klik kanan pada submenu Save serta dilanjutkan dengan mengklik hyperlink, kemudian pilih menu Tempatkan dalam dokumen. Selanjutnya kita pilih slide yang sesuai dengan submenu kita. Kita lakukan ke semua submenu yang sudah ada. Jika submenu yang ada semuanya sudah diberikan hyperlink, maka kita mencoba apakah hyperlink tersebut berjalan dengan semestinya.